Hmm, Puasa hari ke-15. Semuanya masih lancar, meski berat badan turun cukup jauh, dan sepanjang hari masih tetap ngantuk. Enaknya ngapain ya? Coba denger lagu supaya moodnya tetap semangat. By the way, sekarang aku lagi suka banget dengerin Rumah Sakit. Iya, itu beneran nama band. Coba denger lagunya deh. Serius, menenangkan. Namun sayang semua nyata-nyata, kau hanyalah fata morgana. Tak seindah tampaknya memuja lalu terpedaya. Apa yang tak bisa kau raih walau kau telah berusaha. Tanda kau tak menginginkannya. Kenapa ya dengerin musik itu bisa jadi pelarian paling ampuh kalau kita lagi ngerasain sesuatu. Bahkan lagi gabut nungguin beduk maghrib juga sambil nyetel musik. Walau ya kalau kelamaan juga ada bosannya. Tapi tetap, seolah musik memang sengaja dibuat sebagai teman semua orang. Bahkan mereka yang punya banyak teman sekalipun. Karena waktu buka puasa masih lama, coba baca buku kali ya. Siapa tahu karena sibuk sendiri, waktunya jadi gak berasa. Terus terang aku kasihan sama kamu, Sukap. Makanya jangan terlalu banyak berhayal, Sukap. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi ini keluar dan lautnya membludak tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu bersih senja, Sukap? Aku bukan penghayal seperti kamu. Ternyata salah. Waktunya tetap berasa. Apa karena akunya aja yang fokusnya terdistraksi sama lapar ya? Terus tiba-tiba kangen rumah. Alah, random banget. Pengen buka puasa bareng keluarga di rumah. Tapi jadwal mudik masih lama. Aku mungkin akan bersabar sedikit lebih banyak. Ngomong-ngomong soal mudik, tahu nggak kalau di tahun ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan kembali mengadakan program mudik gratis bagi masyarakat umum. Senangnya. Tapi untuk mengikuti mudik gratis itu, kita harus mendaftarkan diri dulu di aplikasi Mitra Darat. Aplikasinya bisa di-download secara gratis di App Store ataupun Google Play. Terdapat 28 kota tujuan arus mudik yang memiliki rute mudik gratis tahun ini. Kota-kota tersebut tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Setelah sukses mendaftar di aplikasi Mitra Darat, maka kita perlu melakukan validasi di posko yang ada. Nanti, kita akan mencetak tiket dengan menunjukkan KTP atau verifikasi QR Code yang didapat saat pendaftaran. Abis itu, udah. Kita cuma perlu memperhatikan alur keberangkatan mudik dan bersiap-siap untuk berangkat. Tapi, sebelum benar-benar bepergian, kita harus perhatiin dulu hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mudik, supaya segalanya lancar dan tidak memiliki kendala.
Pertama, hal yang harus dilakukan adalah pastikan kondisi kita sehat dan cukup istirahat. Yang namanya bepergian jauh, kita butuh energi lebih karena mungkin akan menghabiskan waktu dengan duduk cukup lama. Apalagi kalau tujuan kotanya jauh. Jangan sampai kita malah sakit di perjalanan. Tapi, kalau seandainya kondisi kita menurun di perjalanan, kita harus tanggap untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, penting untuk sedia obat pribadi atau P3K. Obat-obat seperti paracetamol, penurun panas, diare, mah, pokoknya wajib ada di kotak P3K. Ketiga, kita mungkin perlu menyiapkan bekal makanan dan minuman. Karena saat mudik nanti, belum tentu kendaraan yang kita naiki bisa mampir sewaktu-waktu ke tempat makan saat kita lagi lapar. Perut kosong saat di perjalanan juga tidak baik. Katanya rentan bikin masuk angin. Terakhir, yang perlu dilakukan saat mudik adalah membawa uang dan barang secukupnya. Karena apa? Karena itu membuat kita terhindar dari resiko. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi saat mudik nanti. Tentu kita nggak mau kejadian seperti barang kececer, uang hilang, atau hal-hal buruk lainnya terjadi. Penting untuk selalu waspada terhadap apa yang kita bawa karena lebih baik berhati-hati daripada menyesal setelahnya. Dan untuk hal yang tidak boleh dilakukan saat mudik salah satunya adalah jangan menerima makanan atau minuman dari sembarang orang demi menghindari peluang-peluang buruk yang mungkin saja bisa kejadian. Bukan maksud untuk meremehkan niat baik orang lain, tapi ini untuk keselamatan diri sendiri. Kita nggak pernah tahu orang-orang yang melakukan mudik bersama kita itu seperti apa. Jadi, usahakan untuk juga berhati-hati ya. Jangan memaksakan mudik kalau kondisi kesehatan sedang buruk. Selain membahayakan diri sendiri, kita juga membahayakan orang lain yang ikut mudik bersama kita. Potensi untuk menulari cukup besar, dan tentunya kita nggak mau itu terjadi kan? Kalau kita sudah aware terhadap hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mudik, now we're ready to go. Hati-hati di jalan. Keselamatan kita di perjalanan lebih penting dari apapun. Mau mudik pakai transportasi pribadi atau umum, semoga kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Aku mungkin juga akan mudik nanti, tapi dekat-dekat lebaran. Kenapa euforianya udah mulai kerasa ya sekarang? Jadi gak sabar.